Halo, saya Desi. Saya sebagai owner di Anami Coffee and Eatery. Selain di Anami, saya ibu rumah tangga dan selain itu ya fokus di Anami aja. Kalau untuk pembagian waktunya sih nggak masalah ya Mbak. Kebetulan juga Anami juga di samping rumah, jadi aku bisa sekaligus pantau anak-anak sama ngelanjutin bisnis di Anami gitu. Woman planner bagi saya artinya ya kayak emansipasi wanita aja nih Mbak. Kan zaman sekarang juga lagi apa ya, untuk woman planner tuh lagi naik ya. Jadi banyak pengusaha-pengusaha wanita yang menunjukkan karirnya tuh kalau misalnya perempuan tuh bisa punya usaha sendiri gitu. Aku dulu sekolah sekretaris Mbak. Aku dulu punya mimpi pokoknya di umur aku 30 aku udah punya bisnis sendiri, nggak kerja lagi sama orang. Dan kuliner yang aku pilih. Penting sih Mbak, cuma tapi kan ada banyak orang yang kayak milenial juga nih, yang kayak aku nih misalnya nggak nyambung pendidikannya untuk buka usaha dan dengan pendidikan sebelumnya. Tapi bagi aku kalau misalnya emang udah niat di situ, udah punya tujuan itu, jadi fokusin aja, bisa learning by doing, bisa nanti ke depannya ngambil kelas untuk apa namanya, bisa kepake lagi nanti untuk usahanya gitu. Selalu semangat, disiplin, dan yakin sih. Karena bagi aku itu kayak apa ya, kadang kan omongan jadi doa ya Mbak. Kalau kita percaya itu, aku yakin semuanya bakalan bisa tercapai gitu. Anami Coffee itu kita ambil dari bahasa Arab yang artinya berkah dari Allah. Tujuan kita juga supaya Anami itu bawa berkah buat semuanya. Sebelumnya aku juga udah ada bisnis kuliner, terus dari kakakku juga punya bisnis kopi. Dengan adanya pandemi ini kan kita harus tetap berusaha ya Mbak untuk bisa survive di zaman sekarang. Jadi akhirnya kita bersama-sama memutuskan untuk kita buka usaha Anami ini gitu, buat kita kembangin bersama-sama gitu. Kita bertiga kebetulan suka kuliner dan aku hobi masak, jadi kenapa enggak untuk kita buka usaha ini gitu. Kita nggak ada kolaborasi dengan siapa-siapa, kita jalanin Anami bertiga dengan suami saya dan kakak ipar saya. Resepnya tuh bener-bener resep kita sendiri, mulai dari menu kopi, minumannya, dan makanannya semuanya kita ciptain sendiri. Jadi bisa dibilang ya otentik resep dari kita sendiri gitu Mbak. Untuk kopi dari 28 sampai 40.000, tapi itu masih exclude pajak ya Mbak. Belum include pajak. Terus kalau untuk makanan, appetizernya juga ada yang masih bisa lah masuk ke kocek anak-anak muda, itu dari sekitar 20.000 sampai ke 80.000. Kita kalau untuk makanan ada menu Nusantara, Japanese food, dan Western. Tetap sih Mbak, kalau misalnya buat favoritnya tetap menu Nusantara karena bisa dibilang itu otentik dari resep kita sendiri gitu. Bedanya dari rasanya sih Mbak, bumbunya tuh kita bener-bener yang ya Indonesian food banget lah gitu. Otentik banget gitu. Jadi kan kadang-kadang ada yang sekedar cuma namanya aja menu Nusantara gitu, tapi rasanya udah kayak makanan peranakan lah, bisa dibilang rata-rata restoran yang sekarang ada seperti itu. Kalau kita masih ngejaga otentik rasa itu sendiri. Karena itu jarang ada yang di tempat lain juga ya Mbak. Kadang-kadang orang juga
ngeliat juga apa nih paru mercon, lidah mercon bikin orang penasaran juga kan, lidah cabai hijau gitu-gitu. Paling aku jadi ngambil menunya yang itu sih, yang bikin orang penasaran juga. Karena kan kalau yang lain biasanya ayam goreng udah biasa, terus kayak soto, kayak gitu-gitu juga udah banyak gitu. Makanya aku pilih menu itu gitu. Anami Coffee berdiri itu dari bulan Maret 2022. Kita baru 3 bulan berdirinya. Konsepnya kita pribadi sih sebenarnya ini nggak ada nggak ada desain interior khusus untuk ngebangun ini. Jadi benar-benar pikiran kita bertiga gitu untuk bikin ini. Kita manfaatin space yang ada. Untuk dari Tribun sendiri kan kita pengen nih Mbak, sekarang lagi zaman Instagramable kan, tapi karena dengan space kita yang nggak terlalu luas, jadi kita pilih ada konsep tribunnya gitu, dan nggak makan tempat juga, Instagramable juga dapet, dan multifungsi bisa digunain buat duduk customer juga gitu. Kita pengennya semua umur ya, semua kalangan juga untuk konsumennya, karena lingkungan di era coffee shop kita ini kan ada perkantoran, ada perumahan juga, kita benar-benar di tengah-tengah. Terus juga di sini juga banyak kayak kos-kosan juga. Jadi pangsa pasar kita ya pengennya target marketnya ke semuanya sih Mbak gitu. Ya kebetulan memang ini di area rumah karena ada halaman yang tadinya cuma taman, kita bikin jadi coffee shop kayak gini. Tujuannya juga tadi kan Mbak juga bilang sendiri ya, kalau misalnya di area sini untuk sewa mahal. Jadi kita untuk meminimalisir harga sewa juga, jadi kan kalau punya sendiri kita nggak mikirin harga sewanya lagi, biar harga yang kita jual pun masih bisa di bawah rata-rata daerah sini gitu Mbak. Rata-rata kan punya usaha daerah sini udah mahal di uang sewanya kan gitu. Strategi pemasaran kita dari medsos yang pasti ya. Terus biasanya kita juga suka ngegandeng event-event dengan komunitas lain seperti kayak klub mobil, klub sepeda, klub lari kayak gitu untuk promonya. Kemarin juga ada klub fotografer yang akhirnya bikin event di sini gitu. Dan yang paling penting sih mulut ke mulut sih Mbak. Itu yang kayaknya langsung trust customer dari situ loh. Kalau misalnya dibanding dari medsos ya, kalau menurut aku lebih efektif dari mulut ke mulut sih. Paling kalau baru-baru ya kita susah di SDM-nya aja sih, kayak gitu aja sih. Kalau yang lainnya ya so far masih bisa kita jalanin. Tapi emang kayaknya tuh Anami dibikin itu dari mimpi kita bertiga sih untuk ngebangun ini gitu. Emang masing-masing emang kita udah komit pengen buka bisnis kuliner. Jadi kita ya kembangin itu sendiri sih Mbak semuanya. Aku ngerasa kalau misalnya nih target aku nggak tercapai sampai akhirnya aku terpuruk ya berarti aku harus nambahin target aku lagi atau kita harus revisi target itu sendiri. Pokoknya jangan patah semangat deh gitu, cari jalan terus sampai akhirnya nanti jadi sesuai yang kita mau.
Kopinya sendiri kita ngambil langsung ke petani langsung nih Mbak. Bedanya mungkin dari kopi shop lainnya, kita pilih sendiri biji kopinya gitu. Nanti abis dari sana baru, jadi tuh ibaratnya apa ya, kita mau dapetin tuh kopi yang rasanya konsisten gitu. Yang standar, bener-bener standar kita gitu. Kita ada tarot reader untuk di setiap hari Rabu dan Jumat jam 5 sore. Jadi buat milenial-milenial yang mau datang nih nyoba ke Anami di hari itu atau pengen nyoba-nyoba baca peruntungan lewat tarot, bisa dicoba di hari Rabu atau hari Jumat. Harapannya Anami bisa dikenal dari semua kalangan lagi, lebih banyak lagi customer-nya, dan ngebawa keberkahan sesuai dengan namanya untuk yang datang ke sini. Terus Anami juga bisa jadi rumah kedua karena konsep kita jadi homey. Milenial yang mau mulai usaha, jangan takut memulainya, dimulai dari sekarang. Kalau misalnya memang jangan nunggu siap banget nih. Kalau nunggu siap banget jadinya nggak mulai-mulai. Jadi mendingan dimulai dari sekarang, nanti untuk kedepannya bisa belajar sambil berjalan. Untuk milenial yang di daerah Jakarta Selatan dan sekitarnya, bisa mampir ke Anami Coffee and Eatery, ada di daerah Senopati. Untuk Instagram kita ada di anami.coffee. Jangan lupa datang ya.